dirahmati Allah, sini bisa nih. Dengan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sa'i berlari dari kecil di antara 2 bukit, Bukit Sofa dan Marwah, hingga diakhiri dengan mencukur rambut ataupun memotong, menggunting rambut. Ya. Sebelum melaksanakan umroh ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh jamaah. Ini kita sharing ya Pak ya, sharing semua hukum umroh. Nah ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, hukum umroh ulama berbeda pendapat tentang hukum umroh. Ada yang mengatakan sunnah dan juga ada ulama yang bilang wajib. Yang sunnah, hukum umroh adalah sunnah, ulama yang berpendapat sunnah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, diriwayat dari Ibnu Mas'ud, dan pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada ulama yang berpendapat dalam 4 mazhab ini ya, mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa umrah itu dinyatakan sunnah kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Kemudian ulama yang menyatakan bahwa ini 4 mazhab nih, umrah itu wajib, hukum umrah adalah wajib. Pendapat kedua ini dianggap paling kuat hukumnya. Ibadah umrah itu wajib karena berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat yang menguatkan hukum umrah wajib ialah pada surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atibul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Jadi ulama yang masuk Imam Syafi'i dan lainnya selain dua Abu Hanifah dan Malik itu bahwa umrah hukumnya wajib. Dalam ayat ini umrah disandingkan dengan ibadah haji. Hal itu yang jadi rujukan sahabat Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, juga para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dalam menetapkan hukumnya. Syafi'i dan Malik menyatakan bahwa umrah hukumnya wajib. Selain itu diriwayatkan Rasulullah SAW melakukan umroh hingga 4 kali semasa hidupnya. Jadi Rasul melaksanakan umroh 4 kali semasa hidupnya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, kemudian syarat umroh. Imam Ibnu Katsir menerangkan, diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi melakukan umroh sebanyak 4 kali, dan semuanya beliau kerjakan pada bulan Dzulqa'dah, yaitu umroh Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, umrohul Qadha pada tahun ke-7 Hijriah, umroh Ji'ronah pada tahun ke-8 Hijriah, dan umroh terakhir saat haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Hijriah itu ada tahun setelah Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah ini yang Nabi lakukan 4 kali dia melakukan ibadah umrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beragama Islam atau merupakan orang Muslim. Jadi ini syarat umrah juga orang yang beragama Islam, orang Islam. Lah orang lain mah kagak wajibin ya Pak ya, orang non Muslim mah. Jadi yang wajib ada baik umrah itu orang Islam. Yang kedua balik dan berakal. Balik berakal nih, cucu ini balik dunia, berakal. Untuk batasan balik terdapat tanda-tanda seperti mimpi basah, munculnya itu haid, nita dan lain-lain. Itu tahu dah masalah balik. Terus ketiga, merdeka dari perbudakan atau bukan hamba sahaya. Kayaknya semuanya normal semua ya. Enggak, di Indonesia nggak ada sistem perbudakan. Ini makan zaman dulu nih. Ya, keempat, memiliki kemampuan. Kemampuan dalam hal ini yang dimaksud adalah finansial, kesehatan maupun ilmu pengetahuan. Badannya sehat, finansial, uangnya ada. Ya kan? Uangnya ada dan berpengetahuan, mengerti bagaimana tata cara umroh. Nah ini yang paling penting. Kenapa? Orang melakukan amal ibadah tanpa dia tahu apa yang dia ibadahi, ini repot nih. Bahkan ada hadis menyatakan begini, fakullu mambigori ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun natuqbalu. Fakullu mambigori, orang yang melakukan satu amalan
tidak akan diterima oleh Allah kalau dia tidak tahu amalan yang dikerjakannya. Nah itu. Contoh lain, kita madep ke kiblat nih, subuh, jungkang-jungking. Gerakannya sama seperti gerakan sholat, tapi tidak niat. Sholat bukan. Orang ngapain? Senam. Ya kan? Iya, nah itu kan kalau dia, itu ada ilmunya namanya. Yang kelima, adanya mahram bagi perempuan. Ini kadang-kadang suka ada yang bertanya, mahram itu apa sih sebenarnya? Ah, iya kan? Nah itu nanti dah dijelasinnya. Sampai sekarang juga. Boleh sekilas Ya kan? sekarang. Mahram itu Banyak sebenarnya yang... begini. Ada dua ya. Mahram itu sebenarnya orang yang berpakaian ihram disebut mahram untuk melakukan ibadah haji maupun umroh, dan ketika dia pakai mahram dia harus mentaati peraturan pakai ihram itu sendiri. Nanti kita sampai kepada itu juga. Apa artinya? Dan dia harus meninggalkan larangan-larangan. Nggak boleh katanya waktu di sono kita mencabut-cabut apa orang lagi pakai ihram, yang perlu pakai ihram ya. Tanaman. Ya mahram, orang yang mahram arti orang yang berpakaian ihram. Nah, ada mahram, ada muhrim. Kalau muhrim bagaimana? Ada ketentuannya, ada ayatnya lagi. Jelas. Ntar dibuka kalau perlu mah. Panjang kalau jelasin itu mah itu. Mahram ya, muhrim. Jadi itu orang mahram yang kita artikan aja orang yang sedang berpakaian ihram untuk melakukan amalan-amalan baik umroh maupun haji. Lepas pakaian itu ya sudah, lepas. Ntar belum sampai. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut rukun umroh. Ada berapa sih rukun umroh? Nah ini kita lihat. Dari serangkaian ibadahnya, Anda baru memperhatikan yang mana rukun umroh dan yang mana sunnah umroh. Karena tahapan rukun ini yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah umroh. Ini rukun. Ya, gua Bu Haji Ramlan ya. Ya, alhamdulillah ya. Mangga. Ini rukun, kita harus tahu rukun ya Pak. Rukun umroh itu ada berapa? Kita harus tahu. Bab kalau kita tahu rukun, salah satu rukun yang tidak dikerjakan, ibadah umroh kita tidak sah. Karena rukun, baik orang yang melaksanakan haji juga, salah satu rukun haji nggak dikerjakan, nggak sah hajinya. Kita harus mengulang. Makanya rukun penting. Kita rukun sholat aja, ya kan? Tidak tahu rukunnya sholat nggak sah. Rukun sholat ada berapa? Ayo dah, nguji. Nah Ustazah. Rukun sholat ada berapa? 13, 17 kalau dengan toma nina. Tuh, rukun sholat. Kita harus tahu tuh gerakan-gerakan sholatnya. Yang ini baca udah ada, itu mana mau saya jelasin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang pertama berihram atau berniat untuk memulai umroh. Ini rukun umroh nih, ya kan? Berihram atau berniat untuk memulai umroh. Kalau pakai ihramnya itu wajib umroh. Kalau niatnya rukun. Ya rukun. Nanti bapak kita nih nggak tahu nih yang September ini apakah ke Mekah dulu apa ke Madinah dulu Bu Haji? Ke Mekah dulu kayaknya ya. Mekah dulu. Berarti kita langsung melakukan umroh dulu, baru kita nanti ziarah ke makam Rasul di Nabawi, Madinah. Ini luar biasa. Jadi kita lakukan yang wajib dulu. Yang wajib dulu bagi kita yang umroh. Ibu yang dirahmati Allah, berihram atau berniat untuk memulai umroh. Jadi kita niat itu rukun ya, rukun niat. Bagaimana niatnya? Allah, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan, yang gampangan dah. Labbaik Allahumma umrah. Aku memenuhi panggilan-panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan amalan-amalan umrah. Yang kedua, rukun umrah nih. Hari pertama niat. Pakai ihramnya itu wajib. Niat. Yang kedua tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tawaf. Mulai dari mana? Nanti ada dari Hajar Aswad, ada Hajar Aswad. Oh, Hajar Aswad. Garis yang melintang ke Hajar Aswad. Ada. Ka'bah itu ada segi 4 gitu kan. Pilar hijau. Ya ada pilar yang tembus kepada sudut. Pas sudut yang sebelah sini Hajar Aswad.
lawan arah jam-jam. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad pula. Jadi dari mulai Hajar Aswad itu ntar muter satu ya, muter baca doanya banyak nih, panjang nih. Nanti ada tabel dikasih kali ya. Ada baca-bacaan. Bukunya. Muter sampai Hajar Aswad satu putaran, muter lagi sampai Hajar Aswad lagi 2, muter lagi sampai Hajar Aswad 3, dan selanjutnya sampai ke 7 putaran. Kalau udah 7 putaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita Nggak jadi, tadi udah dikabarin, lupa. kan nanti Bapak tawaf 7 putaran selesai Pak, kemudian Bapak sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf. Di mana itu? Di Maqam Ibrahim. Apa sih namanya Maqam Ibrahim? Bekas tapak kaki Nabi Allah Ibrahim dulu sekian abad yang lalu ketika membangun Ka'bah. Nah, selesai dari situ kita sholat sunat ihram di Maqam Ibrahim. Nah, orang banyak banget kan, ribuan. Bagaimana kita? Yang penting kita sejajar aja dengan tugu, apa ada gambarnya itu. Makom. Maqam Ibrahim. Nah, makom ya, makom dengan makam lain pengertiannya nih. Tapak kaki. Diperhatikan, Neng. Makom sama makam beda. Beda. Kalau makom itu tempat, makom. Kalau makam kuburan, mobil, ya. Ini supaya tahu, kan nggak bisa membedakan, nggak bedanya sama mahram sama ini, sama muhrim, kan nggak bisa membedakan. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ketika Bapak selesai sholat tawaf di Maqam Ibrahim, kemudian Bapak muter lagi sholat di Hijri Ismail. Hijri Ismail itu masih di lingkaran Ka'bah. Ini Ka'bah segi 4, dia ada lingkaran sedikit. Dulunya kenapa Hijri? Hijri artinya Hajarun, batu. Ismail bekas Nabi Ismail dulu ketika membantu bapaknya membangun Ka'bah. Namanya Hijri Ismail. Kita ngapain di situ? Sholat sunat mutlak. Apa sih artinya sholat sunat mutlak? Sholat sunat mutlak yang tidak ada kaitan dengan sholat-sholat lain. Dia tersendiri. Artinya apa? Kapan aja mau lo lakukan boleh. Itu namanya sholat mutlak. Berarti sunnah. Ya? Iya, sunnah. Sunnah. Pak dapat pahala. Ya, sholat sunat mutlak tidak ada kaitan dengan ibadah-ibadah lain. Mau dilakukan nggak ada. Ya kan? Kepakan di situ kita habis subuh sholat sunat apa namanya itu? Mutlak. Tidak ada kaitan dengan sholat subuh. Kan sholat subuh nggak ada. Habis asar sholat sunat, ya kan? Di sini kita nggak boleh kan? Dari sono itu mutlak, makanya tidak ada kaitan dengan itu. Jadi bebas, kapan aja mau dilakukan, mau siang, mau malam, boleh. Sholat mutlak 2 rakaat. Iya. Mau berapa kali boleh? Ya, yang penting 2 rakaat, artinya usul sunat mutlak. Tapi lihat kondisi. Ya, lihat kondisi aja. Suka full. Khawatir berdesak-desakan Pak, bukan orang Indonesia doang, orang dari berbagai negara. Ya, Pak yang udah pernah umrah udah paham ya Dea, yang pernah umrah udah paham. Itu sholat sunat mutlak. Selesai sholat sunat mutlak, kita disunahkan minum air zam-zam. Air zam-zam ya ada di pinggir-pinggiran, ada setiap sudut ada. Setiap sudut ada. Ya. Ada ya? Hah? Ada yang nyangkel, ada kadang-kadang begini nih, yang kayak di ini gelas yang sudah dipakai, ini gelas yang masih bersih. Yang bersih masih begini kali ya, nggak salah. Yang udah dipakai tutup begitu tuh. Banyak di mana-mana ya gitu karena ya sekarang. Nah, baca doa minum air zam-zam. Apa doanya? Yang udah umrah udah hafal ya? Gua di Roma udah hafal kan ya? Jam-jam. Hafal banget. Mana doanya? Boleh direkam nih, ntar di rumah diingetin. Ya, rekam ya. Buat ini baru. Iya. Zam-zam. Padahal Islam komplit banget, bukan hanya minum air zam-zam, minum air begini aja kita baca doa. Tambahan saya kasih tahu doanya lagi. Minum air zam-zam, baca doa. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru kita minum genggam. Sekarang mah ingat kita baru. Kalau lupa sekurang-kurangnya baca bismillah. Kalau wah kepanjangan nih kagak hafal, bismillah aja. Ya. Atau baru lupa ya. Enggak apa-apa. Bismillah jam-jam. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebagai tambahan Fakih. nih tambah tantangan luar biasa. Minum air di rumah janda hati-hati. Ya. Jangan segala. Kok kadang-kadang ada mantranya, makanya ayah nih minum doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Diamalin juga tuh minum air di rumah. Jangan main gelegem-gelegem aja, ya kan? Minimal Itu. basmalah sama Bismillah sholawat. paling tidak Sama ya. sholawat. Bismillah, salawat dan doa. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian Pak gantian tawaf, dan kita tadi sudah tawaf di salat sunat tawaf di Maqam Ibrahim, terus salat sunat mutlak di Hijr Ismail, terus kita disunahkan minum air zam-zam, doanya seperti tadi. Setelah itu selesai apa yang dilakukan lagi? Sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Bukit Sofa dan Marwah. Nah, disunahkan menginjak bukitnya, bekas bukitnya ada, batu-batu ada, diinjak sama kita. Baca doa bismillahnya ada, nanti doanya ada di dalam buku. Jauh nggak Pak? Kira-kira berapa kilo? Kira-kira nggak kelihatan kok, sono ambil kelihatan. Dan itu 7 kali Sofa balik. Marwah di dalam masjid. Jadi di dalam Masjidil Haram itu Sofa Marwahnya udah di dalam masjid. Iya, dan Ka'bah kelihatan dari situ. Nah, tapi sepanjang pinggir jalan itu ada apa namanya? Ada air minum, air jam-jam. Kalau aus minum. Nah, Ibu, Bapak, yang diperhatikan ketika itu kan Bapak belum selesai melakukan rangkaian ibadah umroh. Rukun umroh belum selesai tuh. Bapak pakai ihram, hati-hati jaga mulut. La ropas wala pusuk wala jidal bil hajj au bil umrah. Artinya apa? Jangan ngomong sembarangan. Ya kan? Ropas wala pusuk berbantah, wala jidal berbantah, berantem suami istri umpamanya gara-gara hal sepele, kesel apa, hati-hati. Itu nanti bisa mengurangi nilai pahalanya. Ya, itu ropas. Apalagi kalau sambil jalan ngebrek itu kan ntar ketika kita lagi jalan 7 balikan, jadi Sofa Marwah sebalik, Marwah Sofa 2 balik. Ya, Sofa Marwah sebalik lagi. Nah, ketika melintasi ada neon hijau, jadi di antara tengah-tengah Sofa Marwah itu ada neon hijau. Nah, itu disunahkan bagi laki-laki lari-lari kecil, ngebrek. Itu napak tilas dulu. Istri Nabi Allah Ibrahim namanya Siti Hajar ketika mencari air buat Nabi Ismail kecil, lari-lari, itu napak tilas kita. Ya kan? Kita lari-lari kecil, tapi lepas dari neon hijau ya udah diam lagi, biasa jalan gagah aja, jangan sampai ketinggalan istrinya, jangan ketinggalan rombongan. Komandannya ribet ngaturnya, ini mana sih teman juga? Karena itu orang banyak. Nah, ketika 7 putaran, Bapak Ibu, 7 balikan antara Bukit Sofa Bukit Marwah, begitu sampai ke 7 adanya di Bukit Marwah. Ya. Sofa Marwah. Marwah Ke 7 sampai di Bukit Marwah kita tahallul. Tahallul apa artinya sih? Menghalalkan dari pakaian ihram yang kita kenakan tadi. Bagaimana caranya menggunting rambut? Sekurang-kurangnya 3 helai rambut harus digunting. Buat laki-laki sama ya? Sama. Terus itu kita guntingnya bawa sendiri. Bawa. Ntar dulu. Boleh bawa sendiri lebih bagus. Tapi kadang-kadang kalau di pesawat itu kadang-kadang kalau kita bawa benda-benda yang ada itu bunyi. Enggak, bawanya di
koper, taruhnya di koper. Kalau di Iya. bagasi juga nggak boleh tetap. Boleh, taruhnya di koper nanti. Iya, taruh di Yang rapi aja. Kadang-kadang bunyi, atau bunyi kayak periksa dulu, takut ada benda berbahaya. Kalau nggak bawa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di sana gue beli murah. Beli di sana juga bisa. Bawa satu, maksudnya kan Cukup, Cukup. Nggak usah berlima. Nggak usah. Nggak Iya, Nggak nggak usah. usah, iya. Satu Satu aja. cuma cukup. Udah mau ngapain? Kan gantian. Iya, maksudnya. Nih, Nanya masih ayah katanya. Ya, katanya. nih. Nggak apa-apa. Di sana Di juga. sana juga, nih. Di sana juga banyak ada yang jual. anak-anak kecil kayak ini nih. Ya kan, haji, dia mana haji. Nawarin. Nawarin. Haji, tahalul Tapi kan- haji. tapi Mundukin gunting. Bayar Mundukin kita. gunting. Bayar. Dia yang guntingin tuh. Kita bayar. Bayar. Set maunya dia nyebut. Iya. Heeh. Asal oleh Ada yang 2 juta. 10 real. Iya, makanya mendingan bawa dah. Mi'ah real. 100 real. Wah, enak amat tuh cuma gitu doang. Mahal amat ya. Kalau apa namanya? Gantian di antara kita aja. Maka selesailah, selesailah Ntar dulu. umroh rukun kita tadi. Ada yang nanya tuh. Jadi ntar dulu, pertama tadi niat, Niat, ketika tuh. pakai ihram ya, umroh, kemudian tawaf di Ka'bah, tawaf, terus sa'i, habis sa'i, tahallul, Tertib. terakhir tertib. Tertib ini maksudnya apa? Nggak boleh ngacak. Ah gua anu dulu dah, sa'i dulu dah, tawaf belakangan, nggak bisa. Iya kan? Ya, atau iya kan tahu nggak bisa. Itu harusnya berurutan. Paham ya? Oke, Bapak Ibu tanya apa? Kan potong rambut tahalul ya Pak? Iya. Kalau yang nggak ada rambutnya gimana Pak? ada banget. Ayo, Wah. Ya udah ntar mau suaminya aja. Ya kan yang penting itu ada yang kegunting. Iya. Umpamanya tubuhnya kecil segini nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Dan itu kan tidak harus banyak. Itu kan menyelesaikan rukun. Ngomong-ngomong botak si ajajat ya, Bu. Nih kan membasuh kepala. Begitu kepala-palanya nggak ada, yang rambut. Rambut kan? Kepala yang nggak ada mah. Sini bisa, samping bisa. Yang penting bagian kepala. Yang penting kena rambut gitu ya. Bagian kepala. Yang ada rambutnya dikit. Itu kalau kita wudhu. Nah, kalau bagaimana dengan tahallul? Ya, yang penting ada rambut tubuh sedikit aja dah di kepala. Mungkin suami ibu tahu dah, walaupun ibu botak umpamanya nih ada nih apanya yang kira-kira kena lah gitu. Ya. Kabut menurut ya. Ya kan? Itu namanya, itu rukun-rukun umroh ya Bu ya. Nah, ada lagi yang bertanya? Tuh Pak mau nanya apa tuh namanya? Baju ihram kan dapat. Ya, Berapa biji dapatnya? satu. Cukup Kita satu beli juga. lagi. Cukup satu. Nggak ada cukup satu. Nah, jadi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, itu kan yang pertama tadi itu umroh wajibnya kita. Iya. Nah, nanti kita bisa ada waktu ngambil umroh lagi. Niat umroh lagi dari mana? Ada namanya tan'im. Ya kan? Ada namanya ji'ronah. Ada namanya Hudaybiyah. Boleh niat dari situ pakai ihram lagi. Bagaimana pakai ihram? Bisa kan, ada yang udah pernah bisa. Kalau boleh nanti saya kasih tahu dikit. Nanti ada Ya, peragaannya. ada peragaan. Nah, pakai ihram lagi, niat. Ya kan? Labbaik Allahumma umrotan. Niat lagi kayak tadi. Baru muter. Sepanjang perjalanan antara mulai dari niat, ya kan, itu sampai ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Jadi Ka'bah itu ada di dalam Masjidil Haram. Kita banyak bacanya. Niat itu ada rukunnya. Niat, kemudian baca talbiyah, baca selawat dan doa. Ini rukun niat nih. Niat ada rukunnya. Jadi rukun niat, talbiyah, selawat dan doa. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umrotan. Terus baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sepanjang perjalanan sampai ke Masjidil Haram. Begitu masuk Masjidil Haram baca doa masuk masjid. Ya. Apa doa masuk masjid? Jarang masuk masjid kali. Masuk. Hah?
Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allahumma Allahumma antas salam antassalam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sampai segitu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk dah tuh, kaki kanan masuk masjid. Ya kan? Nah, kedua tambahan lagi. Ya kan? Niat lagi, nawaitu itikafan sunnatullah. Saya niat itikaf karena Allah. Dapat pahala masuk masjid, pahala itikaf. Padahal kita nggak itikaf, melakukan larangan. Boleh juga niat begitu. Ini kadang-kadang masuk masjid, masuknya jelonong, udah baca doa kagak. Masjid duduk di Bismillah. kan? Nah, ketika kita duduk, seolah-olah kita sedang berzikir kepada Allah. Kan kita tawaf umroh yang tadi wajib kan udah nih. Ya, Kan sampai tahalul kan. ya. Nah, terus kalau kita mau umroh yang selanjutnya itu tahalul juga. Iya, Tahalul juga tahalul. sama. Habis itu rambutnya. Nah, Cuman 3 helai juga dipotongnya. makanya sedikit tiga helai Pak ya, sedikit aja Pak. Nah, kemudian begini, tadi kan umrah wajib, yang kedua itu umrah sunnah. Iya, diniatkan. Wajib itu bagi yang pertama kali orang ke Mekah, bagi yang pertama kali orang yang melakukan umrah. Itu wajib. Nah, yang kedua sunnah, Bapak nanti dari Jironah boleh niat saya umroh pahalanya buat orang tua saya. Suruh denger. Saya niat umroh pahalanya buat orang tua saya, buat ibu saya yang udah kagak meninggal dunia. Bisa, boleh. Boleh. Tak satu Bapak boleh. satu umroh, satu niat kan? Satu nama, kerjaan, satu nama. Enggak boleh. Kalau doa mah boleh Ibu Bapak. Ya Iya, kan tujuh kalau putaran. niat umroh mah kena Enggak, selesaikan umroh yang dulu. kedua, umroh sunnah, kita niatkan untuk siapa gitu, yang sudah meninggal. Sama. Sama melakukannya sama, iya, sama. tawaf 7 putaran, Sama. sa'i, tahallul selesai untuk ibu kita yang ini. Atau Kalau kita bapak tadi kan udah kita. sunat tuh ya. Terus yang kedua, buat bapak gua mumpung gua lagi umroh. Masih seger dah. Iya. Ngambil lagi, niat lagi di mana? Di Tanim. Ntar di Jirona, boleh. Itu sejarah dari Rasul 4 kali, ada yang di Jirona, ada yang di Tanim kan gitu. Kalau Nah, waktunya ntar boleh cukup. buat ibu gua pertama, buat gua. Kalau waktunya cukup. Kalau almarhum kayaknya udah pernah itu. Uji belum, iya. Kalau buat Kemudian kan Bauti. Apa tuh? Kakung. 3 kali. buat anak yang masih kecil boleh. Usianya. Udah meninggal. Udah meninggal. Nah, itu simpanan kita tuh. Dia udah karena nggak ada dosa kan anak kecil. Udah. Belum balik lagi. Suci. Iya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tadi itu Bunda nanya. Kan kita kan ke Mekah dulu. Iya. Berarti kita kan ntar ganti bajunya di Jeddah ya? Iya. Di Jeddah. Iya. Nah, Bapak Ibu, ini ada Nah, itu penting. hal bajunya penting. taruh di handbag. Saya ingat, Ihramnya taruh di saya ingat handbag. ya. Kalau bisa ayah dipisahin sendiri, Aki juga dipisahin Lah sendiri. memang begitu Pak, ada. Maksudnya Itu satu ini paket. khusus kita nih, jangan sampai dulu kita menggini. Ketika sampai nanti di Jeddah, pesawat kita udah mendarat, terus kita sampai di Jeddah, dan di situ ada waktu kita untuk sholat, ya kan? Mandi bersih, kalau mau mandi mah guyu-guyu, pancurannya banyak, orang banyak. Nah, terus bersuci, kita sholat. Apa yang harus dilakukan pertama? Bapak sholat sunat taubat. Ya kita ini ya sunat taubat. Selesai sholat sunat taubat kita berdoa, ya Allah hambamu yang penuh noda dan dosa datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan amalan-amalan umrah. Ya Allah ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kalau kau sisa kami tidak berdaya. Kalau kau matikan kami di sini kami pun mati ya Allah. Tapi kalau kau ampunikan engkau Tuhan kami ya Allah. Nah artinya apa? Kita sudah udah apain nih kasar apa kejadian-kejadian apapun yang anu pada Allah yang pada kita lakukan. Ya. Gitu Pak. Kita bareng-bareng apa nomor kita bareng-bareng. Iya, ngikutin. Iya. Sholat sunat tobat ya. Ini penting sebab ada cerita banyak orang pulang haji kita, wah gua di sono bawa orang negro atau bawa perengus orang negro begini begitu. Ini di sini larangan bagi kita. Jangan menceritakan hal-hal yang tidak baik yang kita lihat apapun kita jangan menceritakan itu. Kita pulang umrah udah aja selesai pulang. Nah karena manusia itu tergantung amal-amalannya, kasarnya kan begitu. Karena orang itu akan berbeda. Nah makanya nih
Ibu Pras Pak Ridwan nih, di rumah jangan berantem, Umi bisa aja di sono. Ada yang nenek berantem ulah laki bini nih. Bener. Makanya lupa. Saya bilang kalau sampai jeda masuk tanah haram, bertobat mohon kepada ampun, jangan sampai nanti kita pulang mau jadi cerita orang lain. Ya kan? Jadi cerita orang lain. Anu mau katanya, sono berantem bae laki bininya. Ada yang bilang haji begitu. Kata udah Bapak jangan ceritain, Pak. Ada. Jadi artinya apa? Nah ini, makanya trik pertama tadi kita sujud di Jeddah itu mohon ampun kepada Allah. Ya Allah mau ampun, apain aja kami ya Allah. Artinya pasrah tingkat tertinggi. Pasrah tingkat tertinggi ya, kepasrahan kita. Lah kan banyak orang yang pulang perginya doang. Banyak orang yang pergi haji perginya doang, pulangnya kagak. Pada meninggal di Makkah. Ada yang meninggal di Madinah, ada yang meninggal di pesawat, kan ceritanya kemarin banyak. Nah ini kita juga kan jihad. Orang umrah tuh sama juga jihad. Jihad fisabilillah. Paham ya? Nah, jadi sujud pertama tadi seperti itu. Biar sehat, biar lancar. Amin. Pergi sehat, pulang sehat. sehat. Umroh yang mabrur. Dan yang kedua, Umroh yang mabrur. yang kedua pesan saya lagi nih. Ini kan kita sama anak-anak juga kayak di rumah kan begini kayak biasa aja. Kita merangkul, ya Allah sayang anak kita. Bisa terjadi dalam di tanah haram itu berbantah-bantahan. Hati-hati. Makanya dalam ayat itu jangan la rofasa wala pusuk wala jidal bil haj au bil umrah. Jangan berbantah-bantahan, jangan caci maki timbul atau ketika sedang melakukan ihram. Banyak yang hati-hati, ini jangan sampai dikotori ihram kita ya, rofas wala pusuk. Ini ya, makanya nanti akan kelihatan aslinya seperti apa dia kan. Bukan aku nakutin, bukan. Tanpa disadari kejadian begitu. Ya kan? Iya. Tapi kita nggak usah takut. Makanya kalau udah pertama kali tadi masuk ke tanah haram, masuk Jeddah itu udah pasrah, sepasrah-pasrahnya. Ya Allah terserah lu kau dari mau diapain ya. Kesok kasarnya begitu kasarnya itu. Kesononya udah enak insya Allah. Gitu ya. Jadi itu sekilas tentang pelajaran manasik Coba ditanya rukun umroh ada berapa coba? Ayo dites. Ayo tes. Yang tadi barusan saya jelasin. Kalau yang dengerin ya, kalau yang dengerin dia paham. Apa ya pertama? Niat. 2, Tawaf. 3, sa'i. iya, keempat, tahalul. 5. Pinter. Itu rukun Sekolah. umroh. Sekarang wajib umroh. Ada rukun, ada wajib. Wajib umroh apa saja? Ayo. Belum Tadi kan belum. Belum, Pak. Wajib umroh ihram itu wajib umroh. Ada rukun, ada wajib. Melakukan ibadah umroh kan harus pakai ihram. Nah, ihramnya itu wajib. Niatnya rukun, pakai ihramnya wajib. Nggak ada orang yang umroh itu pakai legging, nggak ada. Pasti pakai 2 helai kain itu. Terus berikutnya apa lagi? Berikutnya Apa lagi tuh? wajib. Tadi wajib ya? Iya. Ini wajib itu aja wajib. Pakai umroh doang. Iya. Pakai ihram doang. Ihram doang. Baju ihram. Ya pakai ihram, terus jangan melanggar larangan-larangan sewaktu pakai ihram, ya. Kemudian menjalankan rukun umroh, itu wajibnya, wajib umroh tuh berihram di mikot. Mikot tuh artinya apa sih? Tempat di mana kamu mulai melakukan umroh. Ambil niat. Ya ambil niat, apakah di Jirona, apakah di Tan'im, apakah di Hudaybiyah atau di Bir Ali. Kalau yang dari Madinah, kita nanti kan nggak ke Bir Ali lagi. Kenapa? Kita udah umroh. Mekah, sono nanti kita ziarah doang makam Nabi mah. Raudhah. Ya. Kalau itu jarak dari Tan'im, Jirona ke Mekah ke itu Enggak jauh. Jauh. Jarak dari Tan'im dari Jirona Deket. Ke itu ke enggak Enggak jauh, enggak. jauh. Nggak jauh.
Tapi lumayan, pakai mobil juga. pakai mobil. Sewa mobil, jalan kaki malah bawa belur. Nyekor bisa. Bekasi Tambun ya bisa dapat. Ya kayak Bekasi Tambun lah begitu kira-kira. Girona maupun Tanim. Di sana ada masjid di Girona itu, ada di Tanim juga ada. Pakai Nah, jangan lupa. Di situ kita mulai bersih-bersih, wudu rapi, pakai ihram, sholat sunat. Ihramnya di situ. Sholat sunat ihram. Sholat tobat lagi. Nah, gitu kan. Sholat sunat tobat lagi. Sholat sunat apa lagi yang pada waktunya ada di situ. Udah nih, ini baru kita di Mekah doang nih ya, belum di dulu Madinah. Kalau kita kencing, tuh pengen kencing. Enggak, kencing gimana? Pertanyaan simple ya. Kalau kita pengen kencing itu kita udah pakai kayak di ihram nih, contoh nih yang laki-laki nih. Terus kita kebelet kencing tuh. Iya. Padahal kita baru tawaf kedua misalnya. Baru tawaf kedua kedua putaran belum selesai lah. Iya. Atau kita lagi sa'i itu pengen kencing, itu bagaimana tuh? Itu diulangi lagi dari awal. Enggak, lanjut aja. Lanjut. Dari mana mulai titiknya? Ya, Cuman ketinggalan kali ya. itu ketinggalan teman-teman sih. Makanya diupayakan lah kalau bisa ya Allah. Ada doanya, ada doanya. Iya. Ada doanya juga, ada Iya. doanya juga, Pak. Iya. Ada doanya. Iya. Supaya apa dimudahkan ya Allah? Waalaikumsalam. Mudahkan. Ya, silakan Pak. Mudahkan saya ketika melakukan amalan-amalan umroh. Ini Bapak dari mana nih Pak? Dari Sukatani. Oh, Ibu Bapak tadi tentang pelaksanaan umroh. Umroh di Mekah saja. Kalau di Madinah bagaimana? Tidak ada Kaitan. Madinah umroh tidak ada kaitan dengan Madinah. Di Madinah kita menuju ihram dah, bahasa gitu ya. nggak pakai ihram di sana. Ihram udah nggak pakai lagi ketika kita ke Madinah. Nah di Madinah itu khusus ziarah, Sama ibadah. ya, ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa bahwa sholat di Masjidil Haram itu balasannya 100.000 kali. Kita sholat, Pahala. ya pahalanya. Kita sholat 1 rakaat di sana sama dengan di sini balasannya 100.000, ya kan? Kalau 1.000 kali di Madinah. Sholatu fi masjidi haja abdullu min alfin sholatin fi masiwa, kata Rasulullah. Sholat di masjidku, nih Masjid Nabawi yang dia maksud, Masjid Nabawi Madinah, itu 1.000 kali dibanding dengan ilal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa sholatu fi Masjidil Haram abdullu min mi'ati alfin sholatin fi masiwa. Sholat di Masjidil Haram bandingannya 100.000. Jadi mumpung ada di sana, pakai sifat haji. Mumpung. Ayo silakan Pak. Karena kesempatan yang baik-baiknya. Jangan berleha-leha, ya kan? Dan juga yang bawa HP nih hati-hati nih ya. Ini kadang-kadang kita kebanyakan selfie ya, di depan haram selfie, di mana ke selfie ya. kata orang Arab sendiri yang ngomong begitu, orang Indonesia luar biasa katanya. Mau ibadah mau selfie, terpahalanya selfie kayak dapetnya. Ya boleh-boleh saja itu Dokumentasi boleh. Dokumentasi Silakan. boleh. Dokumentasi. Karena memang satu kesempatan banget ya buat kita kan ke Mekah ini kan jarang-jarang, tahunan baru bisa lagi ini gitu. Al waktu asmanu minad dahab. Waktu itu bagaikan emas. Siapa orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, rugi dia. Dalam mahfuzat yang lain, al waktu kasaib ilam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Siapa orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, dia terbunuh dengan pedang itu. Artinya apa sih? Jangan banyak berleha-leha, manfaatkan waktu. Setiap napas kita ini, Masya Allah. Kalau bisa yang keluar tasbih, ya kan? Masya Allah. Oke, kita kembali ke Madinah sekarang. Nah, Madinah tidak ada kaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh atau haji. Kalau yang mungkin haji Bapak ya. Di Madinah kita ngapain? Ziarah ke makam Rasul. Nah, sampai di Madinah, kebanyakan yang udah pengalaman yang terdahulu, insya Allah masjidnya dekat banget dengan tempat maktabnya, hotel kita, tempat kita tinggal di sana, dekat dengan Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi setiap tahun itu ada pelebaran dulu. Waktu saya berangkat haji tahun 1998 waktu krisis moneter, ibu kayak ayam negeri Pak, kepala kecil badan gede,
wah begitu jalan. Bener. Ada yang kecil-kecil tinggi. Nah, ada orang kecil tinggi. Ya. Jadi macam-macam manusia di sana. Makanya kita begini niat. Ya Allah, semua itu mereka hamba-Mu ya Allah. Mereka datang dari berbagai negara manapun, datang ke tempat ini semata hanya melakukan ibadah dan mencari ridho-Mu ya Allah. Satukan kami dengan mereka. Indah aja udah. Belakang adanya. Iya kan? Iya kan? Aslinya indah enak aja. Tuh, ya kan? Nah, makanya bener kalau kata Judin MZ nih, Pak, kata Judin MZ kalau kata pemubalik-mubalik yang terdahulu, kita orang Indonesia kan orangnya paling kecil, wajar so matang ya kan, lagi sholat begini selama orang itu tinggi gede, makanya jubah-jubah ini yang pakai jubah yang gede, iya kan gamis, Masuklah. nah begitu dia ruku, lah kita ada di kolong dia ruku, kita di kolong dia, tuh, iya gak kelihatan Pak. Untuk foto paspor udah bisa